Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sampai mana? Saya ulangi itu. Fa in qala, ketemu ya? Halaman 22. Fa in qala laka, fa in qala mon ngucap laka maring sira. Sapa ngucap? Fa in qala mon ngucap sapa syaiton. Laka maring sira, sudah ini ya. In kunta lamun ana sira sa'idan iku bejo indallahi dalam mungguh Allah fa innaka mangko sunne sira la mahalata iku pasti tasiru dadi sira ila jannati iku maring surga sawaun iku padha uga kunta utawi yen to ana sira ta'ian iku wong kang taat au asian utawa wong kang durhaka wa in kunta lamun ana sira syakian iku celaka syakian iku celaka indahu ing dalam sandingi Allah fasaufa tasiru moko bakal dadi sira dadi ilan nari iku maring neraka wa ing kunta sajan ana sira mutian iku wong kang taat fala tafid moko aja noleh sira ila qauli maring ucapane syaiton wa dzalika utai mengkono-mengkono fala tafid ila qaulihi li anna amra sabiqati iku kana sedune perkara kang dingin iku kana setuhune perkara kang dingin ghaibun iku samar la yattali'u ora bisa ningali alaihi ing atase amra sabiqah alaihi ngatasi amro sabiqa illallah angin sapa Allah walaisa lan ora ana li ahadin iku kaduwe wong siji minal khalqi saking makhluk fihi dalam amro sabiqa syai'un apa suwiji-wiji wa ta'atu ta'at adallu dalilen iku luwih nuduhakene dalil luwih nuduhakene petunjuk ala sabiqati saadati ing atase dingine bejo. Ing atase dingine bejo kebejanan. Wa ma bainal muti lan pamalan ora ana bainal muti iku ing dalam antane wong kang taat. Wa bainal jannati lan ing dalam antarane surga. Illa ya mutanging utawi ento mati sira. Ala taati ing atase taat ing Allah ila ayamu tanging yen angin utawi ento mati sira ala taati ing atase taat ing Allah wal maksiatu ta maksiat adallu dalilen iku luweh nuduhakene dalil ala sabiqati syaqai ing atase dinginine celaka ing atase dinginine celaka wa ma bainal asil ora ana iku ing dalam antane wong kang maksiat lan ora ana iku ing dalam antarane wong kang durhaka wong kang maksiat wa bainan nari lan ing dalam antarane neraka illa ayyamu tanging utawi ento mati sira ala maksiati ing atase maksiat ing Allah ala maksiati ing atase maksiat ing Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai halaman 21 wa in qala laka syaiton ya. Paragraf terakhir itu. Wa in qala apabila syaiton ini termasuk mempelajari triknya syaiton. Talbisu syayatin. Gimana syaitan cara menggodanya ini dikasih tahu oleh Habib Abdullah Haddad. Apabila syaitan itu berkata kepada engkau, Inna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun angka wa an amalika. Ada bisikan dari syaitan. Sungguhnya Allah itu tidak butuh kepada kamu. Ada bisikan ketika kita ingin taat, ibadah. Syaitan membisiki, Allah itu tidak butuh padamu. Wa an amalika. Allah juga tidak butuh pada amalmu. Wala tanfa'uhu ta'atuka. Kata syaitan ini. Dan ketaatanmu itu juga enggak bermanfaat bagi Allah. Ya betul memang, enggak salah. Wala tadurruhu maksiatuka, kata setan. Dan engkau maksiat pun itu sama sekali tidak membahayakan pada
pada Allah. Maka apa yang kita jawab ketika ada bisikan seperti itu? Fakul lahu, maka katakan pada syaitan la'anahullah, sodakta, iya setan, sampean benar, sampean jujur. Walakin ana fakirun ila fadlillah. Benar memang Allah nggak butuh pada saya. Allah nggak butuh pada ketaatan saya. Tapi saya yang butuh kepada fadl Allah. Wa ilal amali soleh, dan saya yang butuh kepada amal soleh. Allah nggak butuh pada amal saya, tapi saya yang butuh. Wa ta'atu tanfauni, betul kata setan. Taat itu tidak bermanfaat pada Allah, tapi taat bermanfaat kepada saya. Wal maksiatu taduruni, betul memang maksiat itu nggak membahayakan kepada Allah, tapi sebaliknya maksiat membahayakan pada saya. Bidzalika akhbarani Rabbi. Demikianlah Tuhanku mengabari di kitabnya yang mulia Al-Qur'an. Wa ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan Rasulnya. Jadi kalau ada bisikan, kita harus tepis bisikan itu. Fa in qala laka in kunta sa'idan indallah. Ini setan berbisik lagi, ini triknya lagi. Ketika setan berkata, apabila kamu itu memang ditakdirkan oleh Allah beruntung di sisi Allah, bahagia, fa innaka la mahalah tasilal jannah, maka sudah pasti kamu itu nanti ke surga. Jadi kata setan, buat apa kamu ibadah? Kalau memang ditakdirkan ke surga, Pak Kuna masuk surga sampean. Tidak mungkin ke neraka. Sawa'un kunta ta'ian, baik kamu orang yang taat, au asian, atau orang yang maksiat. Ini bisikan setan. Wa in kunta syakian, sebaliknya, apabila kamu, kata setan, ditakdirkan orang yang celaka, indahu di sisi Allah, fasaufa tasiu ilan nar, maka kamu pasti jadinya ke neraka. Wa in kunta ta'ian, sekalipun taat terus, kalau memang takdirnya masuk neraka, nanti di akhirat melakukan perbuatan dosa dan mati dalam keadaan kufur. Setan gitu. Fala taltafit ila qaulihi. Ini setan mengatakan, percuma kamu ibadah. Buat apa ibadah? Kalau kamu memang takdirnya masuk surga, kamu nggak usah ibadah, nanti akhir hayatmu kamu pasti ibadah sendiri, akan diarahkan. Sebaliknya, kalau kamu memang dicatat ahli neraka, kamu sekalipun ibadah kayak gimana, nanti kamu pada akhirnya akan masuk neraka, percuma. Itu kata syaitan. Maka apa jawabannya? Fatal tafid ila qauli, maka jangan sekali-kali kita percaya atau berpaling pada omongan syaitan. Kenapa? Wadzalika li anna amrus sabiqo ghaibun. Karena masalah as-sabiqo, masa depan atau sesuatu yang akan datang itu adalah sesuatu yang ghaib. Surga neraka itu ghaib. La yattali alaihi illallah. Tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah. Walaysa li ahadin minal khalqi fi syai'un, dan tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui. Karena kita enggak mengetahui, maka kita jangan gampang-gampang sedikit-sedikit takdir. Kalau takdirnya surga, ya udah pasti surga. Itu salah itu. Wa ta'at adallu dalilin ala sabiqatis sa'adah. Ketaatan itu adalah dalil yang paling nyata, dalil yang paling soreh, jelas, ala sabiqatis sa'adah, atas bahwasanya takdirnya adalah bahagia. Jadi kalau kita sekarang kita pengen tahu kita ini masuk penduduk surga apa neraka, ya kita lihat kita selama ini lebih dekat mengerjakan amal surga apa amal neraka. Oh, lebih dekat amal surga, insya Allah kita akan takdirkan masuk surga. Oh, selama ini banyak maksiatnya daripada, itu masuk tanda masuk neraka. Wa ma bainal muti wa bainal jannah ila ayyamut ala taati. Dan antara orang yang taat dan surga itu tidak ada jarak kecuali hanya kematian atas ketaatan. Wal maksiat adallu dalilin ala sabiqati syaqa. Sebaliknya, maksiat adalah salah satu petunjuk bahwasanya dia dahulu memang ditakdirkan, ditulis takdirnya termasuk orang yang celaka. Wa ma bainal asi wa ma bainal asi wa bainan nar illa ayyamut ala maksiati. Dan tidak ada jarak antara orang yang maksiat dan neraka kecuali hanya kematian saja. Artinya apa? Kita sebagai ahlu sunnah itu ngambil tengah-tengah. Takdir juga, tapi ikhtiar juga ada. Jadi jangan takdir
Kalau takdir tok coba sampai enggak usah makan coba. Bisa tak? Kalau waktunya kenyang. Ya. Coba enggak usah makan 1 minggu itu. Kalau sampai takdirnya kenyang. Ada yang seperti itu? Enggak ada. Tapi ketika dalam masalah ibadah, ada bisikan seperti itu. Kalau takdirnya surga. Nah, itu salah. Kenapa? Karena kita enggak tahu perkara yang akan datang. Maka cara mengetahuinya apa? Dengan petunjuk. Dengan dalil. Jadi kalau taat, itu petunjuk masuk surga. Sekalipun ada, tapi sedikit orang yang ibadah terus, akhirnya masuk neraka. Ada, tapi sedikit. Begitu juga sebaliknya, orang maksiat terus, akhirnya masuk surga. Itu ada, tapi sedikit. Yang banyak, orang yang amalnya baik masuk surga. Yang amalnya jelek, maka masuk neraka. Ibaratnya seperti ini, kalau kita contohkan ya. Misal, kalau ada orang mengatakan, misal, sekalipun maksiat, nanti kalau takdirnya surga, ya tetap masuk surga. Coba, orang jatuh dari lantai 5. Kira-kira mati apa enggak? Ya kebanyakan mati. Sekalipun ada tapi sedikit yang enggak mati. Gitu juga orang maksiat. Sekalipun ada orang yang maksiat terus ternyata masuk surga. Tapi sedikit. Kebanyakan orang yang maksiat ya masuk neraka. Seperti itu. Jadi kalau jatuh dari lantai 5 atau lantai 10, lantai berapa, kira-kira mati apa enggak? Ya kebanyakan mati. Itu adalah dalil. Itu petunjuk. Bahasanya dia akan mati kalau dia lompat ke bawah dari lantai 5 misalnya. Sama seperti orang maksiat. Maksiat itu juga melukai dirinya. Itu termasuk dalil bahwasanya dia akan masuk neraka. Sekalipun ada tapi sedikit orang yang maksiat terus masuk surga. Sama seperti orang jatuh dari lantai 5 misalnya. Ada tapi sedikit orang yang jatuh tapi enggak kenapa-kenapa. Jatuh dari lantai 5 enggak patah, enggak apa-apa. Ada, ya mungkin. Tapi ya sedikit. Sama seperti itu. Makanya kita jangan terlalu ketakdir, tapi pakai rasional saja, pakai akal saja. Kira-kira kalau banyak maksiat itu masuk surga apa enggak? Ya banyak masuk neraka. Jangan coba-coba. Karena ini bukan masalah kecil surga neraka ini. Ini menentukan bukan masalah menentukan hidup mati, tapi menentukan disiksa selamanya atau enggak. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita, keluarga kita, semua orang yang kita kenal, orang kita ditakdirkan sebagai ahli jannah, ahli surga, wa ahli ilmi, wa ahli Quran, ala diniyah, wa ala kulli niyatin salihah, wa ala ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.